sambil nunggu yang lain masuk kali ya, Cip ya. Oh iya boleh, ditungguin. Biar agak ramean dikit gitu. Oh iya boleh dong. Waduh, kayaknya seger ya malam ini ya. Seger dong. Kan mau live. Hai, Kak Joan. Hai, A. Halo, halo. Mudah-mudahan Sinyal lama aman nih, ya? Cip. Sinyal aman ya? Aman. Aman, Iya, aman. Oke, oke. Nathan. Kita sambil mulai kali ya, Cip ya. Ya, boleh. Jadi sebenarnya acara hari ini tuh kayak spontan banget, Cip. Nggak ada planning, nggak ada rencana apa-apa. Justru yang nggak ada rencana gitu yang menyenangkan sebenarnya. Jadi Iya. apa? Jadi kita bisa diskusinya lebih santai gitu. Iya, karena kan kemarin kan abis ikut paralegal juga tuh. Nah, mumpung Mm-mm. masih anget, masih fresh, pas kebetulan kan beritanya Maradona ya. Wah, ini related banget nih, gitu. Mumpung masih anget, udahlah bahas lah gitu. Tapi makanya pagi-pagi pas habis posting, saya langsung ngechat Cip gitu. Cip, ada waktu enggak? Gitu. Langsung mau serabut jadwalnya gitu. Hari ini tuh dari kemarin sore tuh lagi hari tenang sebenarnya karena biasa yang aku cerita di tetangga lagi ada COVID, jadi kita udah ke lockdown hampir 2 minggu ya. Terus hari tenang gitu, jadi nggak ngapa-ngapain di rumah aja. Piara kucing kan, main sama kucing aja jadi. Jadi ya udah besok mulai Iya, aktivitas lagi, mulai pusing lagi besok, mulai bikin materi lagi. iya. Udah banyak Mm-mm. mulai aktif semua sih, Cip. Ya Mm-mm. udah, Cip, ini udah ada beberapa yang masuk, kita mulai aja deh. Boleh Jadi silakan Baleta. membahas mengenai waris nih, Cip, karena sesuai Mm-mm. topik ya. Topiknya kan Maradona nih tadi nih ceritanya gitu kan. Maradona, betul, betul. Nah, pas ngelihat asetnya kan 1,2 T. Terus kan kemarin kan Iya, waktu di grup kan udah sempet bahas tuh, wah ini bentar lagi akan mm-mm. ada yang ngaku-ngaku anak nih gitu kan. Betul, Bu Siska ya yang kemarin bilang tuh. Terus betul, pas kebetulan kita lagi kelas, beneran kan banyak banget yang ngaku-ngaku anak. Itu kalau bisa saya juga mau ngaku anak sih, Cil. Biar betul, kecipratan gitu kan. betul. Nah, gitu, Cip. Nah, sebenarnya kan jadi pertanyaan nih, ini si Maradona Mm-mm. dengan aset segitu besarnya, ini punya surat wasiat nggak sih gitu? Kalau misalkan nggak Mm-mm. punya surat wasiat, apa yang akan terjadi nextnya gitu? Karena Waduh, faktanya banyak loh di sekitaran kita ini, nggak cuman yang asetnya banyak ya, yang asetnya dikit mungkin mikirnya aduh udahlah aset aku dikit juga ngapain bikin surat gitu kan, mengingat juga mahal juga betul, pakai betul, notaris gitu. Sedangkan yang betul. asetnya banyak aja itu juga kadang suka lalai gitu. Lalai dalam artian ya Iya, udah nanti aja, masih muda, masih sehat, masih nggak perlu bikin-bikin gitu. Pas kejadian betul. jebret udah deh kalang kabut gitu kan. Ah, Nah, ah, ah. di malam ini saya dan teman-teman nih pengen tahu nih dari Chief gitu kan yang udah malang melintang di dunia perwarisan. Sebenarnya nih surat wasiat nih apa sih, Chief gitu? Apa dan fungsinya itu untuk apa gitu? Dan pasti yang Gitu. terakhir tipsnya nih, Chief. Gitu. Monggo, Iya, Chief. jadi pelan-pelan ya. Selamat malam dulu teman-teman di IGTV gitu ya. Selamat datang di dalam dunianya Mbak Leta yang kebetulan harus kita ucapin selamat nih. Beliau dalam kurang dari 3 minggu lagi ya. Begitu berganti tahun sudah menjadi ahli keuangan yang bersertifikasi ahli hukum juga ya. Luar Ya, thank biasa you, ya Mbak Leta Chief. ya. Ya, jadi kebetulan gini, iya betul. Aku sih bukan ahli waris di Indonesia, bukan lah gitu ya. Cuman kebetulan memang dalam perjalanan keuangan itu hukum uang yang terakhir itu kan distribusi gitu ya. Distribusi itu Ya, ada macam-macam, bisa distribusi ke anak, bisa ke istri, bisa ke macam-macam. Dan salah satu teori distribusi itu adalah perjalanan harta turun ke generasi berikutnya yang dikenal betul. di Indonesia dengan namanya waris gitu ya. Nah, waris itu sebenarnya apa kan gitu ya. Teman-teman harus tahu dulu gitu. Sebelum kita ngomong waris apa wasiat, kita harus tahu waris itu apa dulu gitu ya. Waris itu adalah sebuah perjalanan harta sebenarnya. Pindah dari yang satu ke pemilik harta yang baru. Itu dulu. Nah,
Tapi ada syaratnya, syaratnya harus bla bla bla. Deh itu nanti teman-teman bisa dengar dari Mbak Leta dan dia akan promo lah, dia bisa dapat tahu dari mana. Nah, salah satu cara untuk menjalankan harta gitu ya, itu adalah dengan menggunakan wasiat. Nah, kalau teman-teman mau tahu wasiat itu apa, sebenarnya wasiat itu sederhana Mbak Leta. Bahasa bakunya wasiat itu sebenarnya artinya sederhana. Cuman di Indonesia kayaknya kompleks banget di kepala gitu ya. Enggak, Iya sih. wasiat itu adalah pernyataan, titik. Gitu. Wasiat itu pernyataan sikap. Jadi yang namanya wasiat itu ada seseorang yang menyatakan sesuatu gitu. Itu yang namanya wasiat. Jadi kalau teman-teman mau tahu wasiat itu apa, ya wasiat itu pernyataan. Pernyataan siapa? Orang yang menyatakan gitu. Terus persyaratannya apa kalau gitu wasiat? Oh macam-macam. Yang penting dasarnya itu dulu pernyataan. Jadi bukan pertanyaan di wasiat itu ya. Jadi kadang-kadang ada yang nanya tuh Pak Henry isinya boleh berupa ini enggak ya apa mandat kepada orang yang kita berikan pertanyaan gitu ya. Enggak, isinya tuh pernyataan pemilik 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 pernyataan sebelumnya kepada orang yang akan menerima pernyataan itu. Sampai situ dulu tuh Mbak Leta. Jadi supaya gampang nih Ya. orang-orang terimanya. Nah, tadi kan udah dibilang apa itu wasiat adalah pernyataan. Nah, pertanyaannya pernyataan apa yang ada dalam wasiat kan itu Iya, ya. kalau pernyataan Nah, aja kan bisa tulisan doang ntar bikin pernyataan nah semua bisa bikin itu. Cif. Nah, pernyataannya adalah iya, pernyataannya betul. Jadi gini, Pernyataannya yang wasiat itu bagaimana gitu misal kan gini, Cif. Chief kalau gitu iya, wasiat itu bisa gini dong, pernyataan bahwa apabila saya punya hutang-hutang saya buat kamu semua, ya nggak bisa. Pernyataannya nggak begitu. Terus atau wasiat itu adalah pokoknya nanti kalau saya kenapa-napa maka hutang saya akan lunas bang, nggak boleh nagih, ya nggak boleh begitu. Itu bukan wasiat namanya. Jadi wasiat itu adalah sebuah pernyataan, ditambah ya belakangnya ya, Ya. pernyataan atas persyaratan dalam perjalanan sesuatu kepada generasi berikutnya. Nah, itu dulu. Nah, sesuatunya apa? Baru kita bicara yang tadi Mbak Leta tanyakan, fungsinya wasiat gitu. Ya. Sesuatunya apa gitu. Nah, dibagi 3 Mbak Leta. Jadi orang kadang-kadang kalau cuma tahu wasiat itu cuma karena harta gitu ya. Enggak juga. Wasiat itu ada 3 rumah besar di wasiat itu. Yang pertama adalah amanah. Amanah tahu ya Mbak Leta ya? Iya, pesan-pesan Nah, mana? pesan, betul. Jadi wasiat itu bisa juga mengenai pesan. Pokoknya saya serahkan tanggung jawab ini kepada, saya percayakan keluarga ini kepada anak saya yang pertama laki-laki. Kenapa? Sebagai pengganti ayah kamu bertanggung. Itu juga wasiat namanya. Namanya juga pesan kan ya. Nah, terus apalagi yang kedua? Yang kedua setelah dia merupakan amanah, dia merupakan perintah bersyarat. Wasiat itu perintah bersyarat. Jadi kamu nanti kalau ayah kenapa-napa, kalau anak kakak kamu, adik kamu yang perempuan menikah, kamu yang harus menggantikan. Bersyarat tuh. Tapi Ya. kamunya harus akil balik dulu gitu. Misalnya gitu ya. Itu bisa. Atau yang ketiga merupakan kesepakatan. Gitu. Jadi wasiat itu 3 hal, amanah, perintah, kesepakatan. Nah, pertanyaannya begini, fungsinya di mana? Fungsinya baru terjadi ada 2, bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Nah, sekarang saya tanya balik ke Mbak Leta. Kalau mau aman, yang tertulis apa tidak tertulis? Tertulis dong, Cif. Ah, udah, itu berarti yang namanya wasiat, kalau kita kembalikan dari awal, adalah sebuah pernyataan sikap mengenai 3 hal amanah bersyarat perintah dengan apa kesepakatan kepada si penerima wasiat secara tertulis. Itu yang namanya wasiat gitu. Yang dikenal di Indonesia ya. Gitu. Ya. Ada juga yang bilang, "Saya terima wasiat dari bapak saya." Apa itu? Bapak saya udah pernah ngomong gitu. Itu amanah namanya, bukan wasiat. Nah, Gitu. terus, nah kan memang lebih ininya kan memang secara tertulis kan Cif. Tapi kan banyak juga nih Cif faktanya di lapangan bahwa yang tertulis aja nih masih bisa dipermasalahkan gitu loh Cif. Nah itu gimana tuh Cif? Ya, pinter nih, pertanyaannya pinter banget ya. Jadi gini, buat teman-teman juga, namanya pernyataan tertulis. Tentunya ada caranya kan nulisnya gitu ya. Nggak main sembarangan aja, main asal tulis di kertas gitu, disimpan terus taruh di bawah bantal gitu ya. Nggak gitu. Jadi gini,
kenapa wasiat itu muncul? Betul sebenarnya, Mbak Leta, itu penting untuk mengetahui bahwa yang namanya, kita ngomong harta ya, jangankan harta, amanah aja bisa jadi masalah gitu, apalagi harta gitu ya. Betul, betul. Nah, kalau kita ngomong wasiat, itu sebenarnya kenapa muncul? Karena cuma satu hal, Mbak Leta. Sebenarnya orang tanpa bikin wasiat pun bisa, nggak boleh, nggak apa-apa. Nggak ada masalah nggak bikin wasiat. Tapi pertanyaan terakhirnya begini, kamu yakin nggak tanpa wasiat harta kamu tuh mempunyai kesepakatan di antara penerimanya? Kan gitu. Jadi intinya pertama kali kita harus membuat kesepakatan di antara saya, pemahaman ya, antara saya misalnya si pembuat wasiat sama si penerima wasiat supaya tidak muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Itu dulu tuh basicnya. Nah, kesepakatan itu kalau tanpa wasiat bisa nggak bisa, tapi lagi-lagi kalau tidak tertulis kan artinya kan menjadi rancu nanti. Nah, dibikinlah tertulis. Nah, waktu dia bikin tertulis, namanya juga tertulis. Ada caranya, nggak sembarangan gitu. Main asal tulis, saya mau kasih, saya punya uang 3 miliar, mau kasih ke anak saya yang pertama 2,9 miliar, anak saya yang kedua nggak usah misalnya gitu. Ya nggak bisa juga gitu. Itu belum, baru nulis aja udah berantem ya kan gitu kan. Nah, benar-benar tapi nggak gitu Mbak Leta. Selama si penerimanya tidak mempermasalahkan, dia nggak ada masalah sebenarnya. Selama si penerimanya tidak ada permasalahan, dia tidak masalah. Makanya namanya wasiat itu adalah surat kesepakatan. Gitu ya. Bersyarat apabila saya kenapa-napa, maka amanah saya yang tertulis dan kamu yang akan menerima sudah menandatangani sebuah kesepakatan tidak akan mempermasalahkan ini sesuai dengan koridornya. Gitu. Nah, sampai situ dulu. Nah, koridornya apa lagi? Bukan, ternyata di Indonesia tuh koridornya bukan cuma surat, Mbak Leta. Yang tadi Mbak Leta tanyakan, pinter. Begitu harta dibagikan, ternyata di Indonesia ada aturan mainnya, nggak sembarangan, gitu. Misalnya ya, itu orang disuruh milih akhirnya, harta saya buat anak yang mana? Loh, gini, negara itu sudah mengatur ada yang namanya ketentuan hak si penerima waris gitu ya, melindungi anak dan wanita, yang namanya disebut juga legitimate porsi. Itu ada undang-undangnya juga, ada ketentuannya. Nah, kebetulan dia juga Islam mungkin. Islam itu sebenarnya dalam hukum di Al-Quran sudah ada bahwa yang namanya harta perjalanannya sudah diatur. Cuman begitu nanti ada orang berseteru gitu ya, nanti ada ketentuan lainnya lagi, ini lagi, itu lagi. Nah, jadi di dalam ilmu hukum, yang namanya kesepakatan di awal, perjanjian itu bisa merupakan adalah tingkat yang lebih tinggi dari keputusan pengadilan. Kan gitu tuh ceritanya. Asalkan yang memberikan dua belah pihak itu bersepakat gitu tuh. Nah, makanya ditulislah surat wasiat supaya nanti sah, diserahkanlah kepada si orang yang mengesahkan, yaitu notaris gitu ya, yang akan menyaksikan segala macam. Nanti teman-teman bisa belajar ya wasiat itu bagaimana cara bikinnya dan segala macam. Nah, setelah itu baru didaftarkan ke lembaga negara. Yang dipermasalahkan adalah apa? Apabila sekarang pembagiannya tidak tahu aturan, itu bisa digugat, itu namanya wasiat, Mbak Leta. Oh, sangat berarti bisa. baginya juga mesti hati-hati ya, Chief ya. Nggak bisa kayak suka-suka. Aku mau kasih anak aku 90%, yang anak ini cuma 10% aja gitu, nggak bisa ya, Chief ya? Nah, sebenarnya yang tadi aku bilang, yang namanya wasiat adalah surat pernyataan. Sebenarnya bukan nggak bisa, bisa. Yang penting, waktu dia bikin pernyataan, sepakat nggak yang mau nerima? Masalahnya yang mau nerima ini kalau sepakat aman. Sementara kalau kita ngomong uang jujur-jujuran ya, negara itu sudah bilang bahwa yang nerima aja punya aturan main, pasti tidak akan bersepakat. Apalagi kalau dalam hukum agama misalnya gitu ya. Apalagi dalam hukum adat misalnya. Saya ini kalau di hukum yang matrilineal mungkin perempuan dapatnya lebih banyak. Tapi dia muslim, mau pakai yang mana sekarang? Bapaknya bikin kesepakatan itu, pokoknya anak saya yang perempuan dapat lebih banyak gitu kan ya. Nah, yang laki bilang, waduh, memang mau pakai hukum ada, nggak bisa gitu. Nah, bersepakat itu penting. Nah, cuman begitu tulisan wasiatnya itu selesai, kalau kesepakatan itu tidak muncul, akhirnya digugat di belakangan gimana? Nah, itulah kadang-kadang kenapa wasiat itu ada teknik dan caranya gitu ya. Itu baru kulitnya doang tuh, Mbak Leta. Iya, bener, Chief.
Nah, Mm-mm. ada lagi nih Chief yang menggelitik saya Hmm, nih pertanyaannya nih. apa tuh? Kan tadi kan wasiat itu kan kesepakatan kan ya Chief, kesepakatan antara Iya, pemberi sepakat sama penerima kesepakatan gitu kan. Nah masalahnya bukan, kalau bukan. wasiat, Bukan gitu, gini. Wasiat itu adalah pernyataan dari si pemberi wasiat ke si penerima wasiat. Itu dulu, gitu kan ya. Di dalamnya, kalau mau aman, ada pemahaman yang bersepakat semua, gitu, di dalam situ. Itu dulu, gitu. Bukan kesepakatan, lain cerita ntar, gitu. ya. Nah, terus-terus. Mm-mm. Nah, kan kadang kan memang yang si penerimanya ini kan nggak tahu nih Mm-mm. sebenarnya hitung-hitungannya. Misalkan nih yang bikin surat wasiat gitu kan Mm-mm. meninggalkan sih, tapi kan nggak kasih tahu ke penerima wasiatnya ini dapatnya Mm-mm. ini gitu kan. Nah, kadang kan Mm-mm. kendalanya tuh konfliknya di situ karena nggak tahu ini anak yang ini bagiannya berapa, anak ini ya bagiannya berapa. Nah, timbullah konflik kan karena ketidaktahuan Mm-mm. dari si penerimanya ini loh, Cil. Nah, gimana Iya, mau sepakat gitu? Karena kan nggak tahu gitu. Gimana tuh, Cil? ada 3 cara. Yang pertama, kalau misalnya mau mencapai kata sepakat ya. Ya. Misalnya begini, cara pertama, si pemberi wasiat itu harus mengetahui dulu tata cara bagaimana supaya gitu ya. Dia mempelajari dulu bagaimana supaya wasiat itu sah, caranya daftarnya gimana, terus dilaporkan kemana, dibuat di mana, itu dulu gitu ya. Terus the do and the don'ts-nya lah sebagai si pewasiat itu ya, dia mesti tahu. Wasiat itu kan ada beberapa cara ya, ada cara tertutup, ada cara terbuka gitu-gitu ya. Iya, Nah, kan lebih enak kalau kita bisa melibatkan orang yang bakal nerima, supaya ada kesepakatan gitu ya, dalam betul. tanda kutip ada kesepakatan. Jadi Ya. amanah tadi dijalankan lah ibaratnya supaya tidak berseteru gitu ya. Nah, terus kalau mau berseteru ya pilihlah ketentuan-ketentuan yang tidak terlalu memberatkan siapapun. Nah, dalam wasiat itu adanya itu dulu yang pertama. Si pemberi wasiat harus mengerti dulu sebenarnya apa sih isinya wasiat yang benar gitu ya. Kayak tadi Mbak Leta tuh udah benar tuh, cuman begitu orang nerimanya, set, wah ternyata wasiat itu kesepakatan, bukan kesepakatan. Pemberi wasiat itu telah memberi pernyataan hartanya dia. Bebas sebenarnya. Cuman waktu ngasih supaya nggak konflik, dia belajar dulu. Supaya sepakat nantinya. Supaya sepakat maksudnya apa? Tidak ada komplain, itu satu. Yang kedua, si Ya. penerima juga harus belajar tuh. Penerima juga harus belajar. Belajar apa? Belajar 2 hal yang penerima. Yang pertama, belajar menerima maksud dan tujuan si pemberi wasiat. Karena kan pasti orang tua rata-rata ya. Orang tua saya mau ngasih harta saya maksudnya apa? Karena biasanya yang beda tuh adalah value-nya, bukan price-nya. Kenapa Betul. maksudnya? Jadi kadang-kadang orang begini, kamu dikasih rumah, kamu dikasih duit, itu aja udah berantem. Saya dong yang rumah, saya dong yang duit gitu ya. Cuma ditanyakan sama orang tua sebagai penerima wasiat, kenapa orang tua saya memberi saya rumah? Oh, karena kamu adalah anak perempuan. Yang laki bisa nyari duit, gitu misalnya gitu loh. Ya. Nah, tanyakan sebagai si penerima wasiat itu apa sebenarnya nilai dari pemberi wasiat itu buat saya. Kenapa ditulis dalam wasiat itu? Supaya nanti kesepakatannya itu dalam hatinya, oh iya saya mengerti. Dan yang ketiga, minimal mengerti tata cara perhitungan wasiat. Wasiat itu, waris. Gitu. Nah, mengerti tata cara perhitungannya yang sederhana aja. Kalau teman-teman di dalam forum ini nanti mau tanya Mbak Leta, dia udah jago nih dia gitu, dia udah jago ngitung-ngitung tuh. Jadi ngitung secara misalnya agamanya apa, mau pakai cara apa, terus nanti pindah ke notaris, notaris didaftarkan. Nah, setelah semuanya selesai, jangan lupa cek wasiat itu, perlu dicek Mbak Leta, dicek Ya. notaris, ya notarisnya daftarin nggak gitu. Itu kita bisa buka loh di websitenya Dirjen Ahu tuh ya, beli voucher murah kok, nanti kita beli voucher berapa ya, 50.000, 100.000, kita bisa cek itu daftar nomor yang didaftarkan tuh ada apa enggak gitu ya. Kalau ada bisa ketahuan, itu nanti buat Dirjen Ahu tuh sebagai pendapatan negara tidak kena pajak tuh. Daftar, buka, lihat, oh ada. Karena notaris itu punya kewajiban untuk mendaftarkan setiap wasiat yang dia kerjakan di bulan itu, setiap akhir bulan, dan dicek, didaftarkan itu maksimal tanggal 5 di bulan berikutnya, gitu. Ada itu Nah, ketentuannya. Steve, kalau Hmm, misalkan suatu saat notarisnya hmm. dipanggil duluan sama yang maha kuasa, nah itu gimana tuh, Ya, Chief, cara nah, ceknya, Chief? itu dia, makanya itulah kenapa dalam membuat wasiat juga ada yang rahasia, tapi namanya wasiat jangan dibilang gini, diam-diam wasiatnya, bukan gitu. Nah, yang jadi
wasiat itu begitu kita sudah bikin, kasih tahu sama penerima waris, papa punya wasiat, mama punya wasiat, kakek punya wasiat, nenek punya wasiat. Dan kalau kamu mau tahu, nanti wasiatnya ada di notaris. Kalau notarisnya meninggal, minta aja notaris kamu untuk ngecek ke Dirjen Ahu. Di websitenya ada. Gitu, di Balai Harta Peninggalan, di sana didaftar. Iya, nah itu kenapa pentingnya kita ngecek wasiat didaftarkan apa enggak. Sebab kalau nggak didaftarkan, jangan-jangan, ngerti dong? Iya. Jangan-jangan, waduh. Jangan deh. Jadi hilang semua deh jadinya, Chief. Tuh ada yang nanya tuh, Mbak Leta tuh. Nah, ini Chief ada yang nanya, Chief. Jika penerima wasiat bukan bagian dari ahli waris nih, Chief, apakah perlu persetujuan dari seluruh ahli waris, Chief? Gini, sebenarnya yang namanya wasiat itu selayaknya ya penerimanya yang harta yang diterima harusnya sih ke ahli waris gitu ya. Pertanyaannya kadang-kadang di dalam wasiat itu juga kita pengen ngasih kepada orang yang bukan masuk ke dalam urutan keluarga kan gitu. Boleh, ada caranya tapi supaya nggak dituntut sama ahli warisnya gitu. Nah, siapa dia orangnya? Gini nih, pernah dengar mungkin kemarin kita di kelas ada yang nanya tuh ya, kalau mau beli wasiat ke itu apa keturunan bulu gimana tuh katanya. Iya, Chief. Dengar kan Mbak Leta kan ada yang nanya tuh ke anak bulu gimana tuh, maksudnya kucing lah gitu-gitu. Nah, sebenarnya bukan masalah boleh nggak boleh gitu ya. Balik lagi, wasiat itu perlu supaya adanya pernyataan si pemberi harta kepada si penerima dan kalau bisa ujungnya tuh kepada ada kesepakatan. Nah, kesepakatan itu yang penting adalah si penerima tuh tidak memberontak di saat ada pembagian yang tidak fair, kan kurang lebih gitu ya. Nah, cuman ngasihnya juga nggak bisa semena-mena. Misalnya, saya pokoknya punya harta 10 miliar, anak saya udah kaya-kaya tuh semua. Pokoknya 90 miliar saya kasih tuh ke fakir miskin gitu. Kalau anaknya nggak nuntut, bisa aja. Nggak apa-apa, ya udah deh papa saya punya kemauan, saya ngikut aja misalnya gitu ya, mama saya punya kemauan, boleh. Tapi kalau tiba-tiba nuntut gimana? Gitu ya. Di challenge loh, itu bikinnya dalam bentuk paksaan kali, itu kan udah masuk ke pengadilan dan keputusannya saya nggak tahu. Tapi kan jadi repot. Nah, kenapa nggak kita hitung-hitung dari pertama? Oh, boleh kok ngikutin ketentuan legitimate porsi, dia mau ngasih hibah duluan, hibah wasiat bahkan. Anaknya dikasih tahu nih sesuai dengan ketentuan. Nah, cari Mbak Leta tuh tadi udah ngerti tuh. Oh, hibah wasiat gimana caranya. Jadi buat orang yang mau dikasih, yang orang tidak di keluarga bisa, gitu. Yang penting tidak menyalahi legitimate porsinya si penerima yang utama ya, Chief ya. Betul, pinter. Iya, karena memang ada nih Chief sebenarnya Chief, kebetulan adalah kolega gitu ya. Itu juga sama, malah ini nggak ada wasiat Chief sebenarnya Chief. Nggak ada wasiat yang jadinya konflik keluarga. Karena ujung-ujungnya kalau namanya pembagian waris yang berantem itu pasti keluarga, benar nggak Chief? Betul. Itu jadi gini ya, wasiat itu kalau tadi Mbak Leta kirim pagi-pagi seberapa penting, sebenarnya kalau kita tidak membuat wasiat pun nggak ada masalah sebenarnya. Tapi masalahnya kan, bukan masalahnya gini, tapi pada ujungnya kita mau memelihara kepentingan orang yang lebih besar, yaitu keluarga kan gitu ya. Nah, jangankan seperti itu. Ini ada pengalaman juga kolega Mbak Leta. Di saat mereka masih hidup nih, itu biaya rumah sakit aja, orang tuanya tuh saling, begitu di rumah sakit, saling mau menanggung. Tiba-tiba orang tuanya kenapa-napa Mbak Leta. Orang tuanya kenapa-napa, dipanggil dan kebetulan dia bukan beragama Islam, jadi dia punya budaya harus dikremasi, jadi disemayamkan dulu selama 3 hari di sebuah rumah persemayaman di Jakarta yang mahal. Begitu muncul biaya di atas kertas, belum ngomong waris ya, muncul biaya di atas kertas, itu sang kakak langsung bilang, saya yang siap bertanggung jawab, nanti kita bagi 3. Dia bilang gitu kan. Adik-adiknya bilang, wih kakak gue nih ya, siap bagi 3 nih. Kan gitu kan. Oke, tapi kakaknya pilih yang paling mahal. Gitu. Habis kurang lebih hampir 600-700 juta. Saya bilang, waduh, adiknya tuh nggak seberuntung kakaknya. Gitu. Nah, di dalam wasiat orang tuanya, ya hartanya,
waktu itu sudah sepakat dikasih ke kakaknya karena kakaknya lebih pintar, memang lebih tua kan dia, lebih pintar Gitu. untuk ngurus perusahaan dan segala macam. Adiknya bilang lah, nggak fair dong kalau kayak gini. Nah, yang kayak gitu yang mau dihindari, jangan sampai di ujung-ujungnya tuh nanti muncul pertikaian-pertikaian. Lebih baik Iya. diomongin di depan. Gitu. Kenapa nggak diomongin yuk, bikin pernyataan dan diaminkan oleh yang nerima supaya tidak jadi konflik. Masukkanlah ke dalam wasiat sesuai dengan aturan main. Gitu sih Mbak Leta. Iya. Jadi memang surat wasiat itu dibilang penting nggak penting ya Chief ya. Iya, penting Nggak nggak bisa bilang penting. nggak penting. Cuman Tuh ada pertanyaan lagi tuh. ada pertanyaan lagi nih. Iya tuh Apakah kayaknya wasiat tuh. apakah wasiat bisa dibatalkan nih Chief apabila ahli waris ingin menerapkan hukum faraid, karena dalam faraid sudah jelas siapa dapat berapa. Nah nih Chief. Nah, Pak Iskandar ini saya kayaknya kenal nih, sering banget ini apa namanya, salah satu pencinta live IGTV nih kebetulan, sahabat kita semua. Jadi gini, sebenarnya kalau dia Muslim ya, di Muslim itu sebenarnya sudah tidak dipertentangkan yang namanya harta. Harta itu semestinya kalau di dalam agama Islam sudah tidak dipertentangkan. Kenapa? Karena di dalam Alkitabnya itu, di dalam Qur'annya itu sudah tertulis di An-Nisa ayat 11, 12 dan selanjutnya bahwa pembagian harta itu diatur. Quran itu, surat An-Nisa itu mengatur pembagian harta. Jadi harusnya wasiat itu muncul kata-kata ada pembagian anak laki 2, perempuan 1, gitu ya, istri 1/8, terus bahkan ada orang tua yang dapat gitu ya. Terus Kalau nggak ada waris anak itu gimana? kalau nggak ada anak, terus waris jatuhnya ternyata waris itu bukan dari istri, dari orang tua, kalau orang tuanya masih hidup gitu kan, itu sudah ada semua ceritanya. Nah, biasanya yang muncul tuh konfliknya adalah apa? Kenapa kok saya menikah menggunakan faraid, tapi kok saya hanya dapat sedikit? Jadi terbalik. Biasanya orang menuntutnya jangan gunakan faraid dong, gunakan hukum Iya, Islam tapi yang bukan perdata. faraid. Iya, akhirnya masuklah kompilasi hukum Islam, di mana kalau misalnya si pasangan meninggal, maka pasangan yang hidupnya terlama itu akan mendapatkan minimal setengahnya dulu daripada hartanya. Kan kurang lebih gitu. Itu yang diperdebatkan. Kalau faraid nggak ada perdebatan. Faraid itu sudah A ketemu B, ketemu C, ketemu D, titik gitu. Nah, diperdebatkan, Iya, begitu terjadi masalah baru diselesaikannya di dalam ilmu hukum, kompilasi hukum Islam, referensinya berarti gitu ya. Islam. Gitu. Betul betul. Iya. Wah, Chief, ini kita saking Ya, serunya ya, Chief ya. ya. Udah mau mendekati ini nih, Chief. Oh, udah makan Tinggal habis. berapa menit lagi nih, Chief. Iya, 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 Karena iya, 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 iya. peraturan bikin kalau malah, Chief. Ini ada Iya, pertanyaan iya, iya. ini, Chief. Chief Tenu ini. Yang tanya nih, ada Tuh. kalau Chief Tenu yang nanya, saya deg-degan ini. Pada Tuh, Balet. pelaksanaannya, Ayo. iya, pada Baleta coba jawab. pelaksanaannya, yang didahulukan wasiat atau waris dulu ya, Baleta dan Chief. Nah, saya ya Ayo. Chief ya, menurut Iya, saya ayo ya, Baleta dulu. Iya dong, yang udah pinter. saya pelajari nih gitu. Ya, waris itu kan akan wasiat dulu Chief Teno. Karena wasiat ini dituliskan ketika si pemberi wasiat ini masih hidup gitu kan. Sedangkan waris itu kan akan dilaksanakan ketika si pemberi wasiat ini telah tiada. Gitu, betul nggak Chief? Koreksi Chief kalau saya salah Chief. Tapi Jadi ya wasiat nggak dulu salah Chief. sih ya, Black. Pertanyaannya gini sekarang, apa namanya, Mbak Leta itu tahu begitu belajar apa? Itu pasti ditanya sama teman-teman. Kok bisa ngerti pertanyaannya Pak Tenu gitu. Belajarnya sama Chief Tenu sama Chief Hendry. Iya, ilmu pelestarian harta ya. Gitu. Nah, terus ada pertanyaan lagi tuh. Ada pertanyaan lagi nih. Wah, ini kita lewat nih, Chief, 30 menit, Chief. Patokannya Iya, ilmu nggak apa-apa. faraid atau ada lagi, Chief, dalam agama? Waduh,
kalau dalam agama tuh kalau di Islam ya hanya faraid, itu aja patokan ilmunya gitu. Cuman yang mesti dipelajari, kalau saya sarankan jangan hanya faraidnya yang dipelajari gitu. Karena gini, faraid itu merupakan ilmu yang sudah ada gitu ya. Nah, yang harus dipelajari lagi adalah kompilasi hukum Islam sebagai apa namanya, sarana di mana apabila terjadi gini, kita mau tahu kenapa sih orang jadi nuntut harta gitu ya, dan kalau memang nuntut harta harus ada alasannya dong gitu ya, jadi Solusinya kita bisa tahu. gimana gitu ya, Cil? Jadi kita tahu, oh ternyata dia kalau nuntut yang lain dia dapat lebih gede gitu kan. Gini, tidak ada tuntutan apapun yang tidak akan membawakan potensi keuntungan, betul nggak sih? Betul, betul. Setuju, setuju, Jadi Cil. aku kalau nuntut sesuatu pasti ada yang aku cari dong gitu ya. Iya, minta lebih, Nah, Cil. gitu. Minta lebih, udah itu aja. Nah, kalau di hukum faraid itu sudah jelas A, B, C, D-nya yang tadi gitu. Nah, patokan ilmu faraid itu sudah jelas A, B, C, D, udah nggak usah diapa-apain lagi. Nah, terus kenapa dia nuntut gitu? Ya karena pasti dia melihat bahwa menggunakan cara lain dia dapat lebih banyak gitu Terus aja. banyak. Benar. Makanya ada tuntutan lain gitu. Tapi Pak Tenu belum bilang tuh, muridnya bener nggak tuh jawabnya? Iya, Pak Tenu, aduh, jangan ini ya Pak Tenu. Nanti saya dikasih C lagi Pak Tenu. Terima kasih Pak Tenu. Nah, Oke. berhubung ini kita waktunya udah habis, nah mungkin juga teman-teman yang di sini juga pengen tahu nih tips-tips khusus nih, atau kalau yang kan nggak semua yang nonton di sini ini kan backgroundnya adalah perencana keuangan. Kalau misalkan backgroundnya selain perencana keuangan, bisa nggak sih pelajarin mengenai waris ini dan belajar itu di mana gitu lah kan, Sil? Oke. Buat teman-teman semua, nanti kalau misalnya pertanyaannya kurang lengkap atau kurang jelas jawabannya dan segala macam, kita menyediakan satu sarana nih buat teman-teman semua bisa belajar seperti kayak Mbak Leta ini. Kita menyediakan sebuah ilmu namanya Inheritance Planning Practitioners, di mana ilmu ini mempelajari bukan hanya hukum waris sebenarnya, belajar bagaimana kita bisa mengetahui ternyata harta itu layak untuk dilestarikan dan menghindari potensi-potensi yang tidak membuat enak gitu ya mas penerimanya gitu ya. Nah, itu ilmunya namanya ilmu pelestarian harta. Jadi bukan hanya ilmu waris, tapi ilmu bagaimana supaya harta itu liquid, supaya harta itu tidak terganggu dengan yang namanya biaya-biaya gitu ya. Terus kita belajar waris Islam, faraid, kompilasi hukum, perdata, adat, itu semua nanti akan belajar di sana dengan prinsip hukum di Indonesia. Itu yang nggak ada tuh Mbak Leta dan teman-teman. Jadi kita belajar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia gitu. Jadi forumnya namanya ilmu pelestarian harta atau Inheritance Planning Practitioners. Nah, belajarnya bisa hubungi Mbak Leta nanti atau hubungi saya juga silahkan gitu ya. Terus apakah mereka tanpa menggunakan ilmu lain bisa belajar? Boleh, nggak ada larangan. Cuman saya kasih syarat sederhana. Sebelum belajar ilmu ini, bagi yang tidak memiliki ilmu kompetensi portofolio, apa itu kompetensi portofolio? Teman-teman lulusan ekonomi pasti sudah pernah belajar. Akuntansi pasti sudah pernah belajar. Mungkin yang bertitel CFP, RFP, gitu-gitu pasti sudah belajar. Nah, cuman kalau belum, silakan hubungi Mbak Leta. Belajar dengan Mbak Leta. Nanti setelah belajar dengan Mbak Leta, baru ikut kelas ini. Gitu, kelas ini berlangsung selama 4 hari, 3 hari kita belajar analogi program, terus kita kasih soal, hari keempat kita kasih yang namanya presentasi, teman-teman belajar. Nah, yang dirasakan oleh Mbak Leta, mungkin Mbak Leta nanti bisa cerita. Mbak Leta itu sampai hari ini tetap mendapatkan bimbingan walaupun telah lulus, kan gitu ya? Yeah. Itu yang tidak ada di ilmu lain. Di ilmu kita tetap akan mendapat bimbingan sampai suatu hari bisa menjadi praktisi yang ngomong seperti kayak Mbak Leta kayak begini. Ini pun kita juga saling tukar pikiran sebenarnya gitu. Iya betul Cip, setuju. Karena hukum itu kan terus berkembang ya Cip ya. Betul. Terus berkembang karena problemnya juga pasti akan berubah gitu kan. Mungkin tahun ini kita bisa menyelesaikan pakai cara A. Belum tentu tahun depan kita bisa menyelesaikan dengan cara A juga gitu. That's why harus tetap terus belajar ya Cia. Saya juga masih tetap terus belajar. Betul, harus belajar terus. Aku juga masih belajar kok. Guruku itu siapa? Guruku itu adalah pengalaman di hari esok.
Tuh kalau mau tahu guruku tuh, gitu. Jadi yang nama ilmu pelestarian harta tuh nggak berhenti, waris tuh nggak berhenti, wasiat tuh nggak berhenti sampai di sini, gitu ya. Karena perdebatan itu kita mungkin bisa salah, mungkin bisa benar, gitu ya. Yang hanya bilang salah dan benar itu terjadi kan hanya hakim di pengadilan sama Maha Pencipta, hanya itu doang, Ya, gitu, betul. gitu, Mbak Leta. Oke deh, Cip, kalau begitu berhubung kita Mm-mm. udah selewat dikit, nggak apa-apa ya, Cip ya. Nggak apa-apa, it's okay. Paling kalau saya bisa garis besarin, garis bawahin gitu ya, Cip ya. Penting nggak sih surat wasiat itu? Ya penting ya, Cip ya. Penting gunanya untuk apa? Untuk menghindari konflik yang nantinya akan timbul. Ya karena Iya, kita nggak tahu konflik itu akan ada atau enggak. Belum tentu si penerima manfaat ini juga akan rela mendapatkan bagiannya yang udah ditetapkan gitu kan, Cip. betul, betul, Gitu. betul. Ya wis. Cip, saya terima Ya, kasih banget aku malam juga ini udah terima dikasih kasih. waktunya buat teman-teman yang udah nonton juga. Terima kasih. Jangan bosan-bosan. Iya, Next time kalau kita ada ini kita collabs lagi ya, Cip ya. iya siap, ditunggu undangannya. Oke. Oke, Bisa terima kita baru kasih. join nih. Dadah, Cip. Sorry, Terima Bu, udah habis, kasih. Bu. Oke, sampai Iya, jumpa. oke. Sampai ketemu lagi.